Gebrakan Sinteyong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM Muhammad Firdaus Mohamad yang menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, maka ada baiknya skuad Harimau Malaya rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Yang mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meski kalah dengan skor 0-2, namun timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sama ya, rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang dari segi koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik. Jadi kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Dan itu merupakan exposure yang memungkinkan pemain kami untuk mendapatkan sesuatu, ujarnya. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4-10 September 2024. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian dari Muhammad Firdaus Mohamad yang mengatakan, menurut saya ini bukan sekedar soal ranking atau juara, tapi exposure ke timnas Malaysia itu penting. Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, pungkasnya. Dan kita balik informasi bola yang lainnya. Dua legenda sepak bola di timnas Belanda memberikan pujian untuk perkembangan timnas Indonesia. Gak main-main, bahkan sampai Vietnam juga Malaysia dibikin iri. Robin van Persie dan Giovanni van Bronckhorst, mereka berdua merupakan legenda timnas pusat yang senang melihat perkembangan dari timnas cabang. Memang belakangan ini kerjasama sepak bola antara Belanda sebagai pusat dan Indonesia sebagai cabang mendalami kemajuan yang signifikan. Pun hal tersebut tidak terkecuali oleh kiprah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terus bekerja sama dengan Federasi Belanda KNVB terkait pemain keturunan atau naturalisasi. Baru-baru ini Pak Erick tengah bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda Lambert Brins yang diketahui dalam postingan yang diunggah oleh Menteri BUMN itu pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu. Diskusi antara perwakilan Dubes dan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia ini adalah membahas perihal tentang pemain naturalisasi dan percobaan trial dengan timnas Belanda. Sudah disepakati bahwa Indonesia nanti akan melawan Belanda dalam laga uji coba persahabatan, dan atas hal inilah kalangan rival skuad Garuda di seantero Asia Tenggara menjadi iri. Vietnam misalnya, yang seperti tidak senang melihat perkembangan sepak bola skuad Merah Putih, apalagi melihat pujian dari Robin dan Giovanni, Nguyen CS Auto panas dingin. Malaysia pun juga tak mau kalah, bahkan sudah mencamankan laga persahabatan melawan Turkmenistan, Filipina, Tajikistan, dan juga lain-lain. Baik negeri jiran ataupun Nguyen CS yang sebelumnya merupakan rival skuad Garuda, merasa rivalitas tersebut masihlah ada dan masing-masing ingin menjadi lebih baik. Sayangnya, kedua rival negara Indonesia tersebut sedang mengalami penurunan. Vietnam sedang drop untuk performanya, sedangkan Malaysia krisis kepercayaan hingga pelatih Malaya yang hengkang. Makanya dengan melihat perkembangan sepak bola skuad Sinteyong yang semakin berkembang, hal tersebut membuat Malaysia dan Vietnam menjadi iri karena merasa tertinggal. Jadwal skuad Sinteyong juga sangat padat sekali di musim 2024 ini, apalagi jika ditambah dengan laga persahabatan melawan Belanda. Seperti yang sudah diketahui, skuad Garuda akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde ketiga dan Piala AFF U23 2024. Namun, jadwal pasti untuk laga persahabatan antara timnas pusat dan timnas cabang ini masih belum dipastikan tanggal mainnya. Untungnya, pihak Belanda juga sangat terbuka sekali dengan usulan kerjasama dengan pihak Indonesia PSSI, termasuk penambahan pemain naturalisasi untuk skuad di ronde ketiga. Dilansir dari TV One News, Robin van Persie, legenda sepak bola Belanda, juga sangat mendukung sekali perkembangan sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah melakukan sundulan ikonik The Flying Dutchman ini juga tak lupa memberikan pujian atas perkembangan sepak bola di Indonesia. Menurut mantan striker Arsenal ini, arah perkembangan skuad Garuda itu juga sudah berada di jalur yang benar dan patut dipertahankan dan juga ditingkatkan kembali. Senang melihat perkembangan Indonesia meski dipenuhi pemain keturunan Belanda kata Van Persie.
Iya, sementara itu Giovanni Van Bronckhorst juga sependapat dengan Robin van Persie yang memuji perkembangan timnas Indonesia yang sudah berjalan dengan signifikan. Giovanni ternyata juga punya kaitan yang erat dengan Indonesia, apalagi kalau dilihat dari garis keturunan yang terdapat darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu yang berasal